Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mu'tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan memberikan nikmat Islam serta iman. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah Jumat sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sekemampuan kita dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa kita akan mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, pada siang ini khatib ingin mengajak menelaah betapa pentingnya ilmu tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahhidu yang berarti mengesahkan. Tauhid dalam konteks agama adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zatnya, sifatnya, dan juga perbuatannya. Maka konsekuensinya adalah bahwa kita sebagai umat muslim wajib meyakini bahwa tidak ada sedikit pun keserupaan dengan makhluknya, baik keserupaan zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menjelaskan tentang hakikat tauhid. Beliau berkata, innahu la mukawwinu li syai'in minal asya minal a'mal wal a'mal khaliqun laha illallahu ta'ala. Tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun, baik alam semesta dan semua isinya, bahkan semua perbuatan dan sistem dalam pengaturannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam, landasan pertama dan utama dari seluruh amalan kita. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap manusia yang bersyahadat, yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini keesaan Allah, maka ia akan masuk ke dalam surganya. Rasulullah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui atau yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Bahkan Imam Ibn Ruslan menekankan pentingnya ilmu tauhid dalam matan jubatnya yang terkenal. Beliau menuturkan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban yang pertama bagi manusia yang ingin mendapatkan kebenaran, cahaya dari Tuhannya, adalah mengesahkan Allah dengan yakin, bukan dengan taklid, baik mengenal asma dan sifatnya atau mengenal af'alnya. Wanutku bisyahadataini atubiro lisihhatil imani mimman qadaro. Dan bagi orang-orang yang terlahir dari ayah dan ibu yang non muslim, kemudian dia menemukan kebenaran cahaya agama Islam yang sempurna, maka wajib baginya untuk melegitimasi keabsahan imannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berucap dan berkata. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, mengapa ilmu tauhid begitu penting untuk dipelajari bagi kita kaum muslimin? Yang pertama, tauhid adalah dasar agama. Tauhid adalah pondasi utama agama Islam. Seluruh rukun Islam dan rukun iman berpijak pada tauhid. Jika tauhid seorang rusak, maka seluruh amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepada wahai Muhammad dan kepada orang-orang selainmu, yaitu dari para nabi,
Sungguh jika engkau mempersekutukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang rugi. Az-Zumar ayat 65. Senada dengan ayat ini, Imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah Hujjatul Islam Imamuna Abu Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan tentang maratib tauhid, tingkatan tauhid. Beliau menjelaskan tentang tingkatan yang pertama, al-martabatul ula minat tauhid hiya an yaqulal insanu la ilaha illallah wa qalbuhu ghafilun anhu aw munkirun lahu wa haula'i muwahhiduna bil lisan wa hum ya'simuna anfusahum bid dunya anis sayf was sinan. Pada tingkatan tauhid yang pertama, yaitu tauhidnya orang yang munafik, yang mana mereka menyatakan syahadat dalam lisannya namun menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Maka dengan keagungan tauhid dan luhurnya nilai-nilai Islam, tauhid bagi orang yang munafik dapat menyelamatkan dirinya dari pedang kaum muslimin di dunia. Orang yang kafir yang terdesak perang lalu dia bersahadat walaupun dengan niat agar nyawanya selamat, maka dengan agungnya kalimat ini Allah melarang kita untuk menebas leher mereka walaupun niat mereka bukan karena ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun catatan besarnya adalah tauhid tingkat ini yang sekedar mengucapkan syahadat tidak akan menyelamatkan dirinya dari kekalnya api neraka. Yang kedua, tauhid menentukan keselamatan kita di akhirat. Orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Sebaliknya orang yang berbuat syirik besar selama ia tidak bertobat akan kekal di neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan atau syirik kepada Allah, tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik. Itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapapun yang mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah, sungguh telah berbuat dosa yang amat besar. Dan yang ketiga, tauhid memberikan ketenangan hidup. Orang yang bertauhid akan merasa tenang karena hanya bergantung, bertawakal kepada Allah. Tidak ada rasa takut yang berlebihan terhadap makhluk ataupun kekuatan selain Allah. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang benar, yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, kedamaian dan mendapatkan petunjuk. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, kebodohan terhadap tauhid membawa berbagai akibat buruk, di antaranya jatuh ke dalam syirik. Banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan karena dia tidak memahami tauhid dengan benar. Mereka menyembah selain Allah, mempercayai jimat, atau meminta perlindungan kepada dukun dan benda-benda keramat. Yang kedua, amal tidak akan diterima. Sedermawan apapun manusia, sebaik apapun dia, semanis apapun budinya, bila tidak didasari dengan keimanan kepada Allah, maka hanya menjadi kebaikan duniawi saja dan tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hidup dalam kesesatan. Orang yang tidak memahami tauhid akan mudah terjerumus dalam berbagai bentuk kesesatan seperti tahayul, bid'ah, khurafat, dan kesyirikan dan merusak akidah lainnya. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling penting untuk dipelajari. Tanpa tauhid yang benar, kehidupan kita akan kehilangan arah dan tujuan menuju kayanya, agungnya kenikmatan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita luangkan waktu walaupun sebentar untuk memahami dan mempelajari tauhid, memahami hakikat keimanan dan membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan.
Kutipan indah dari Imam Ibn Ruslan, yusibu man ata'ahu bipadlih wa man yasha akibahu biadlih. Allah memberikan pahala bukan karena amalmu, bukan karena perbuatanmu, apalagi dengan jasamu, akan tetapi atas karunia dan rahmat Allah. Dan Allah menyiksamu bukan karena Allah zalim, akan tetapi itu bentuk sebuah keadilan dari Allah. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki, bihi khuludun nari ghairu syakki. Allah mengampuni seluruh dosa walaupun kabair, dosa-dosa besar, asal syarat bukan dosa syirik, atas apa yang Allah kehendaki. Sedangkan kita yakin kesyirikan itu sebuah kepastian dari Tuhan, akan kekalnya orang-orang yang berdosa di dalam api neraka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.